konsep perang, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah perdebatan karena mencari kebenaran dari orang-orang yang sebelumnya memiliki background ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian setelah konsep nature dan nurture itu berganti nama menjadi perdebatan genetika dan pengalaman, mulai muncul pertanyaan baru. Nah, berarti orang itu, kemampuan orang, intelijensikah, kapasitas perilaku, atau sebagainya mananya, itu dibentuk oleh genetika dan proses belajar. Nah, ini mulai ada pemikiran seperti ini. Tetapi orang jadi bertanya, berapa persen genetika, berapa persen proses belajar yang membentuk orang menjadi seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini agak susah untuk dibuktikan karena bahkan hingga saat ini pun kita tidak bisa melakukan scanning pada diri, dilihat, oh kamu ini kemampuanmu ini sekian persen dari genetika, sekian persen dari proses pengalaman. Oh, kecerdasan kalian itu sekian persen dari genetika dari orang tua kalian dan sekian persen dari proses belajar. Itu tidak bisa dibuktikan sampai saat ini. Jadi pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang tidak terjawab hingga saat ini. Kemudian ada sebuah metafora untuk menjelaskan dua hal itu, tentang seorang seniman dan alat musiknya. Ketika kita mendengarkan suatu musik, apakah kita bisa menghitung musik itu berasal sekian persen dari musisinya dan sekian persen dari alat musiknya? Apakah kita bisa memastikan bahwa lagunya Noah Menemaniku itu berasal dari sekian persen kemampuan band Noahnya dan sekian persen dari alat-alatnya? Kita tidak bisa melakukan hal itu. Musik itu hadir karena ada kombinasi, karena ada koordinasi antara alat musik dengan pemusiknya. Begitu juga konsep mengenai genetika dan pengalaman atau proses belajar, bahwa kemampuan manusia itu adalah kombinasi dari genetika dan proses belajar. Sekarang bayangkan, seseorang yang dilahirkan dengan misalnya kemampuan atau kecerdasan yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah membaca buku, dia tidak pernah terpapar ilmu pengetahuan, dia tidak pernah bertemu dengan orang lain. Jadi misalnya dia orang cerdas, tapi dia mungkin lahir kemudian dibuang tinggal di hutan lah, nggak dibuang, dia tinggal di hutan lah. Kayak film Mowgli atau film anak yang dipelihara oleh serigala itu. Nah, ketika dia bertemu dengan masyarakat sosial, apakah dia bisa berbicara? Nah, konsep ini menjelaskan bahwa secanggih apapun, sehebat apapun kecerdasan yang kamu bawa dari hasil genetik kamu, dari orang tua kalian, itu nggak akan ada gunanya, nggak akan berkembang kalau kalian tidak belajar, tidak ada proses belajar yang kalian lakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita punya misalnya nih rekan atau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin punya permasalahan terkait dengan kemampuan kognitifnya. Ketika kita berikan dia materi suatu pelajaran, itu akan butuh proses sangat panjang, jauh lebih susah daripada orang-orang pada umumnya ketika mempelajari suatu hal. Nah, dua konsep ini menunjukkan bahwa antara genetika dan proses belajar itu adalah hal yang sebenarnya saling berkait. Hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kemampuan atau intelijensi orang, kemampuan kapasitas perilaku itu adalah koordinasi antara dua hal tadi. Nah, lalu ketika kita berbicara mengenai genetika, ketika kita berbicara mengenai seseorang, anak, kita mulai bertanya-tanya, kira-kira apa aja sih yang diturunkan dari kedua orang tuanya ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan,
kemudian berkopulasi, itu apa saja yang diturunkan pada keturunannya. Kita akan mempelajari hal itu lain. Nah, setelah ada pembahasan-pembahasan tadi yang metafora-metafora, perdebatan panjang, nature, nurture, kemudian berganti nama menjadi genetika versus pengalaman atau proses belajar. Nah, mulai muncul sebuah konsep pemahaman baru yang seperti tadi Kang sudah jelaskan, bahwa antara genetika dan pengalaman atau proses belajar itu merupakan suatu interaksi. Ketika seseorang belajar, ketika seorang itu mengalami sesuatu, maka neuron-neuron yang ada di dalam tubuhnya, neuron-neuron yang ada di sistem saraf pusatnya itu akan bekerja. Jadi pada dasarnya manusia ketika menghadapi suatu masalah, ketika ada suatu pengalaman yang terjadi pada dirinya, maka otak kita itu akan beradaptasi, otak kita akan belajar. Belajar bagaimana kita harus menghadapi permasalahan atau hal-hal yang ada di depan kita. Nah, tapi perkembangan neuron itu tadi juga tergantung pada aktivitas-aktivitas motorik kita, tergantung pada aktivitas-aktivitas eksternal tubuh kita. Karena itulah ada 3 hal yang dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari manusia. Yang pertama adalah sumbangan genetik, yang ternyata itu adalah hal yang penting. Seperti tadi kita bahas mengenai metafora mengenai seorang jenius yang tinggal di di gua, dan seorang yang tinggal di masyarakat yang bagus, tetapi dia memiliki permasalahan dengan kemampuan kognitifnya misalnya. Nah, kemudian yang faktor yang kedua yang penting juga adalah pengalamannya, proses belajar yang dia lakukan, proses belajar yang selama ini dia lakukan. Dan yang ketiga adalah persepsi masa kini. Jadi seseorang itu, makanya ada istilah proses belajar itu tidak pernah berhenti, karena setiap waktu, setiap saat itu kita akan menemukan hal yang baru. Dan otak kita itu akan mempersepsi hal-hal baru tadi. Jadi ketika kita bertemu dengan suatu masalah, kita punya perilaku untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian di masa kini dengan masalah yang sama, kita mungkin dengan sudut pandang masa kini kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, ada sebuah masalahnya adalah saya akan menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa. 1 semester yang lalu atau 2 semester yang lalu, permasalahan itu akan selesai dengan cara saya datang ke kampus, teman-teman datang ke kampus, kemudian kita bertemu di kelas. Sampai akhirnya 6 bulan yang lalu datang yang namanya COVID-19. Sorry ya, pakai bahasanya agak kasar. Kesel saya sama COVID itu soalnya. Nggak selesai-selesai. Datanglah yang namanya COVID-19. Nah, COVID-19 itu membuat masalah awal tadi, masalah bagaimana saya harus bagaimana saya menyampaikan suatu materi dan bagaimana teman-teman mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, dengan kondisi baru terkini adanya COVID-19 yang mana kita nggak bisa ketemu di kampus, kita nggak bisa ngobrol intim di kelas, maka yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan video conference. Kita harus bersyukur bahwa COVID-19 ini terjadi ketika internet itu sudah berkembang dengan sedemikian canggihnya, video conference itu sudah banyak bisa dilakukan. Coba kalau COVID-19 terjadi di tahun 90-an atau di tahun 2000-an, 2000 awal. Saya rasa kegiatan pendidikan kita akan benar-benar berhenti selama 1 tahun. Akan ada satu generasi yang bodoh, kata Nadiem Makarim. Karena apa? Karena pendidikan benar-benar berhenti. Nah, kita harus bersyukur bahwa COVID-19 terjadi ketika internet, proses
perkembangan globalisasi itu sudah sangat canggih, sehingga kita bisa melakukan modifikasi strategi, kita bisa melakukan modifikasi perilaku. Ketika ada masalah, tindakannya akan kita modifikasi untuk menyelesaikan permasalahan. Walaupun mungkin tetap ada efek yang berbeda dari perilaku yang sebelumnya dengan perilaku yang terbaru. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh menginterupsi saya, Pak mau nanya. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah basic atau penjelasan awal tentang genetika dan proses evolusi. Sekarang kita akan mempelajari sedikit mengenai evolusi manusia. Kalau di dalam bukunya Pinul itu kita mempelajari proses evolusi, itu juga belajar evolusi binatang, evolusi mamalia secara umum. Nah, di sini kita akan fokus saja di evolusi manusia. Tetap kita nggak bisa lepas dari teori evolusinya Darwin tentang burung pemakan biji-bijian itu. Nah, dari bukunya Darwin ada beberapa bukti yang dia kemukakan mengenai evolusi. Yang pertama, dia melakukan studi yang sangat panjang. Dia mendokumentasikan evolusi, proses evolusi, mulai tidak hanya burung-burung yang hidup pada masa itu, tetapi juga dari catatan-catatan fosil yang ada di setiap lapisan geologis. Jadi ini adalah upaya yang sangat luar biasa dari Darwin untuk menghasilkan suatu pengetahuan mengenai evolusi. Yang kedua, bukti bahwa spesies berevolusi menurut Darwin adalah dilihat dari struktur spesies-spesies yang masih hidup, bahwa ternyata spesies yang sama, lokasi hidupnya berbeda, itu ternyata memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Pada burung finch atau burung pemakan biji-bijian yang diteliti oleh Darwin menunjukkan bahwa burung finch, burung yang pemakan biji-bijian yang tinggal di daerahnya itu kaya akan buah-buahan, itu berbeda dengan burung finch yang tinggal di daerah yang dia tidak kaya buah-buahan, tetapi dia memiliki banyak biji-bijian. Jadi paruhnya itu berbeda bentuknya. Nah, kemudian bukti ketiga ternyata ada perubahan-perubahan pada hewan dan pada tanaman ketika dia melakukan proses selective breeding. Nah, apa itu selective breeding? Selective breeding itu adalah salah satu bentuk ketika dia karena dia tinggal di suatu daerah yang kemungkinan daerah itu dinamis, jadi ada perubahan-perubahan geologis kah atau perubahan lingkungan kah, jadi dia menghasilkan atau memiliki suatu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu tadi. Melalui apa caranya? Ya, bisa dengan mencari pasangan yang tepat, bisa melakukan sebagai contoh kayak pohon jati itu dengan meranggas, itu makhluk hidup ternyata bisa melakukan hal itu untuk bisa bertahan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kemudian ada konsep juga yang sangat erat dengan proses evolusi, yaitu mengenai seleksi alam. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, perubahan-perubahan lingkungan, perubahan-perubahan yang mungkin perubahan biasa, perubahan cuaca, tapi juga perubahan-perubahan ekstrim, misalnya terjadinya bencana alam, atau perubahan iklim, atau hal-hal yang ekstrim lainnya yang menyebabkan suatu lingkungan itu bisa berubah secara drastis. Misalnya daerah yang sebelumnya itu subur menjadi daerah yang sangat tandus, atau misalnya letusan gunung berapi yang sebelumnya daerah itu tenang, subur, tiba-tiba gunungnya meletus menjadi
kering. Nah, hal-hal itu tadi akan menuntut makhluk hidup yang ada di lingkungan tadi untuk beradaptasi, untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagai contoh, kita ambil contoh di situasi buatan, di penangkaran hewan ternak. Pada penangkaran hewan ternak, ini sebagai contoh yang saya ketahui aja itu tentang lele. Di dalam kolam lele, itu ada yang namanya konsep yang kuat yang menang. Jadi ketika dalam satu kolam lele ukuran tertentu kemudian makanan disebar, karena saya belum pernah menemukan suatu kolam lele yang ngasih makan lelenya itu dicari satu-satu kemudian disuapin satu-satu. Pasti makannya akan disebar langsung di kolam. Bayangkan aja di sebuah kolam isinya 1000 lele, dicari satu-satu, makannya disuapin satu-satu. Hal yang sangat impossible menurut saya. Ketika makanan disebar, maka lele yang mendapatkan makanan paling hebat, yang paling banyak adalah lele yang kuat, yang paling gesit, yang paling, kalau bahasa teman-teman di peternakan lele itu, yang paling apa ya, geragas itu bahasa Indonesianya apa yang geragas? Yang paling itu tadi. Rakus, yang paling rakus. Ya, rakus. Nah, sementara lele-lele yang sejak awal itu masih bentuknya kecil, lemah gitu, maka sepanjang dia tinggal di kolam itu, dia akan menjadi lele yang kecil. Bahkan dia bisa menjadi makanan bagi lele yang besar. Nah, ini adalah salah satu bentuk proses seleksi alam. Jadi nanti akhirnya petani lele atau peternak ikan lele itu akan menghasilkan ikan-ikan lele yang berkualitas bagus, layak untuk dijual, untuk dikonsumsi. Itu. Jadi biasanya peternak lele itu akan memilih di dalam suatu kolam mana nih ikan-ikan lele yang lambat pertumbuhannya. Jadi lele yang lambat pertumbuhannya dapat dipastikan dia akan selamanya lambat karena dia selamanya akan kalah dengan lele-lele yang pejuang-pejuang tadi. Saya pikir itu adalah konsep yang sama dengan manusia ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan kita tinggal di suatu dunia yang saat ini banyak sekali terjadi. Untuk mencapai suatu posisi kita harus berebut. Jadi seseorang yang tidak tough, seseorang yang tidak tangguh, itu ya dia mungkin bisa tertinggal dalam perebutan kekuasaan itu. Itu dalam konsep seleksi alam ya. Tetapi kalau dalam konsep religiusitas, berarti mungkin rezekinya tidak di situ. Itu aja. Nah, proses seleksi alam ini adalah sebuah konsep untuk mendapatkan makhluk hidup. Kayak tadi lele adalah makhluk kita untuk mendapatkan hasil lele yang paling fit, makhluk hidup yang paling kuat. Nah, seleksi alam adalah proses untuk mendapatkan itu tadi. Nah, proses evolusi, pemahaman sederhana evolusi ada pada tabel ini. Jadi proses evolusi itu berawal dari genetika, ya. Tadi seperti kita bahas, ada proses genetika yang bertemu dan berinteraksi dengan pengalaman. Nah, genetika dengan pengalaman itu akan berinteraksi sehingga muncullah organisme terkini saat ini. Nah, kita ini adalah organisme terkini, muncul situasi terkini yaitu COVID-19. Kalau lagi kesel saya nyebutnya COVID-19. Nah, kita, organisme kekinian, ketemu sama situasi kekinian, COVID-19, berinteraksi. Sehingga muncul perilaku terkini. Perilaku terkini itu apa? Perilaku terkini adalah kuliah online. Nah, kuliah online ini kemudian perilaku yang serba online ini akan bertemu dengan suatu hal atau pengalaman baru. Sehingga dia akan menghasilkan suatu individu yang baru lagi. Proses evolusi akan terjadi lagi, akan berputar. Jadi sebenarnya evolusi itu hal yang tidak pernah berhenti, hal yang sangat dinamis.
Karena apa? Karena situasi lingkungan kita pun adalah hal yang sangat dinamis. Permasalahan selalu datang, selalu berganti. Mungkin konten masalahnya sama, tetapi konteks atau bungkusnya berbeda. Kontennya adalah proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. Tapi konteksnya kalau zaman dulu itu mungkin non-digital, jadi analog, tetap ketemu di kampus. Kalau sekarang, masalah sekarangnya adalah dilakukan secara online, secara digital.